Selamat pagi, Shalom, sahabat Yesus cinta Alkitab. Kita masuk di hari Kamis untuk pembacaan dalam perjanjian baru. Mari kita buka di dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya setiap hari ada berkat daripada Engkau. Terima kasih untuk hari ini. Kami pegang firman-Mu. Kami mau ditambah-tambahkan iman kami. Kami sedia untuk dengar firman Engkau. Mari Roh Kudus, Engkau isi hati kami. Berikan hati yang teachable, yang mudah diajar. Sehingga firman-Mu boleh masuk dan boleh kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita langsung masuk dalam pembacaan karena begitu panjang. Saya ambil langsung satu pasal, yaitu pasal Matius pasal 13. Dengan banyak perikop di situ sampai 58 ayat. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Rumah itu maksudnya adalah rumah di mana ia tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya sebagai markas besar pelayanan mereka di Kapernaum. Ayat kedua, maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Rumah itu dekat dengan Danau Galilea yang di Kapernaum. Jadi Tuhan Yesus naik ke atas perahu supaya ia bisa terlihat dan didengar oleh orang banyak yang berbondong-bondong datang untuk mendengarkan. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia, dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya dan bertanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu kuberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah bebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah.
Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara, saya tidak perlu menjelaskan dengan rinci dari perikop atau judul ini karena sudah sangat jelas arti perumpamaan itu. Tapi kalau mau saya jabarkan lebih jauh akan makan waktu banyak, jadi suatu nanti kita akan bahas topik ini tersendiri. Tapi hari ini inti yang mau kita ambil dari 4 jenis tanah yang melambangkan hati manusia, yaitu tanah pinggir jalan. Adalah orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak mengerti. Banyak alasan mengapa ketidakmengertian itu terjadi. Saya akan bahas nanti ketika kita bahas topik ini yang lebih terinci lagi. Dan terus datang si jahat dan mengambil firman itu dari hati orang ini karena orang ini tidak mempunyai pengertian. Tanah berbatu-batu adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan bergembira tetapi ketika pencobaan, penindasan dan penganiayaan karena firman itu datang, dia goyah dan dia menjadi murtad. Karena firman itu tidak berakar di dalam hatinya. Jadi gampang goyah dan jadi mengingkari imannya. Tanah yang berduri adalah orang yang mendengar firman, cukup berakar, tetapi membiarkan semak duri menghimpitnya. Semak duri adalah kiasan untuk perasaan kekhawatiran, atau kekayaan, ketenaran, atau hal-hal duniawi lain yang menarik dia dan mempengaruhi dia sehingga firman yang ada di hatinya menjadi kerdil, terus mati dan tidak berbuah. Dan tanah yang baik dan subur adalah orang yang mendengar firman, mengertinya dan melakukannya. Firman itu memberikan buahnya. Dikatakan ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Pertumbuhan dan buah itu tergantung beberapa hal. Jadi hasilnya pun berbeda-beda. Nah, kita bahas nanti lagi tentang hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil dari buah itu. Nah, selain buah-buah rohani atau spiritual yang ada di Galatia 5:22-23, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Buah tadi yang dihasilkan di tanah yang ditanam atau jatuh pada tanah yang subur tidak hanya menghasilkan buah rohani yang seperti saya sebutkan, tapi juga ada buah-buah physical atau physical fruits. Contohnya kesehatan, kecukupan, bahkan kekayaan, kelepasan dari berbagai macam keterikatan, rumah tangga yang harmonis, anak-anak yang hormat akan Tuhan, orang tua dan lain-lain. Kita mau pegang firman Tuhan, jadikan hati kita hati yang subur. Tanah yang subur untuk firman Tuhan, sehingga kita terima berkat itu. Kita teruskan saudara dengan perikop berikutnya, Matius 24-30, Matius 13 ayat 24-30. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Saudara, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan lagi kepada orang-orang yang mendengarkan pengajarannya, yaitu tentang kerajaan sorga seumpama seorang yang menabuh benih. Yang menabuh benih itu yaitu Tuhan Yesus sendiri, anak manusia ini. Dan ladang adalah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan.
yang percaya kepada Yesus. Dan lalang adalah anak-anak si jahat yang mengikuti hati nurani mereka, kejahatan duniawi. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah si iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuai itu adalah malaikat Tuhan yang bertanya. Nah, pada akhir zaman lalang itu akan dikumpulkan dan dibakar dalam api. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, penuai-penuainya itu, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan untuk dicampakkan ke dalam dapur api. Tetapi orang-orang benar akan dibawa masuk dalam kerajaan surga. Kita lanjut dengan perikop berikutnya, Matius 13 ayat 31 sampai 35, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Banyak perumpamaan di pembacaan ini di pasal 13 ya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir semuanya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Saudara, Tuhan Yesus masih mengajar lagi dengan menggunakan perumpamaan. Keserimpet ya. Kali ini dengan perumpamaan biji sesawi. Sesawi ini bukan jenis sawi yang kita kenal ya. Saya coba untuk Google apa sih pohon sesawi yang dimaksud di sini. Karena kalau kita lihat sesawi yang kita tahu itu kan kecil ya. Nggak mungkin dia bilang sampai burung-burung itu nemplok atau bersarang di cabangnya. Karena yang sawi kita punya itu tidak bercabang begitu kan. Nah, saya mendapatkan satu penjelasan tapi tidak konkret ya. Jadi anggap saja suatu tanaman yang native-nya atau aslinya berasal dari daerah Israel. Yang kemungkinan daunnya ini bisa dimakan, yang tingginya dikatakan 1,5 sampai 5 meteran. Jadi tidak sama sekali dengan sawi yang kita maksud. Karena itu dikatakan burung pun bisa bersarang atau bikin sarang pada cabang-cabangnya. Biji sesawi ini saudara mengibaratkan firman Tuhan yang ditanamkan pada orang-orang, pada kita. Tapi ketika benih yang kecil itu tumbuh di tanah di hati yang baik dan subur, maka firman itu akan menjadikan orang yang menerimanya menjadi orang-orang yang kuat dan berarti buat orang lain. Kecil sekalipun ketika ditanamkan di dalam hati yang subur akan menguatkan, akan membuat hidup kita berarti buat orang lain. Sama juga seperti ragi yang sedikit saja dapat mengkamirkan terigu dan membuat terigu itu berkembang lebih banyak dan lebih besar. Begitu juga dengan firman Tuhan. Dan orang-orang yang menghidupi firman itu akan dapat mempengaruhi dan memberikan dampak yang baik bagi banyak orang lain dan bagi dunia. Apalagi menjelang hari penghakiman yang segera akan datang. Tuhan Yesus mengatakan semua ini dalam perumpamaan. Karena Tuhan Yesus bilang, sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Karena hati mereka yang keras, karena kedegilan mereka. Kita teruskan dengan Matius 13 ayat 36 sampai 43, penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya,
Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, yaitu Yesus. Dan ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah zaman akhir, dan para penuai ialah malaikat. Sudah saya katakan di atas sebelumnya. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara, setelah mengatakan perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi, Tuhan Yesus pulang ke rumahnya, ke markas mereka. Kembali ke Kapernaum dari tepi Danau Galilea. Dan murid-murid Tuhan Yesus saja waktu itu tidak mengerti arti perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan. Dan mereka lalu bertanya, apa arti perumpamaan itu? Kalau murid-murid saja yang sudah bersama Tuhan Yesus mendengar banyak pengajaran dari Tuhan Yesus tidak mengerti, apalagi orang-orang lain itu. Dan kita lihat di sini orang yang mau belajar dari Tuhan Yesus dan dari firman-Nya tidak segan-segan bertanya ketika mereka tidak mengerti. Tapi orang banyak itu mereka cuma mendengar saja. Orang banyak itu mungkin tidak mengerti tapi mereka tidak bertanya. Mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus, mungkin cuma mau menerima mukjizat dari Tuhan Yesus. Bukan untuk percaya kepada Dia atau untuk belajar kebenaran daripadanya. Matius 13 ayat 44-46 dikasih judul perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Ini perumpamaan lain yang Tuhan Yesus katakan ketika ia hanya bersama-sama dengan murid-muridnya ketika ia sudah kembali ke rumah. Perumpamaan ini adalah tentang betapa berharganya kerajaan sorga itu. Seseorang menemukannya, dia lepaskan hal-hal lainnya, semua keduniawiannya untuk mendapatkan harta surgawi di dalam kerajaan Allah itu. Saudara, kita tahu sama seperti Petrus dan saudaranya Andreas, Yohanes dan saudaranya Yakobus, ketika mereka menemukan sesuatu di dalam Yesus, mereka tinggalkan pekerjaan mereka, karir mereka sebagai nelayan, dan meninggalkan keluarga mereka juga untuk mengikut Yesus. Sama juga dengan Matius, pemungut cukai yang sudah meninggalkan pekerjaannya dan kehidupannya yang bagus sebagai pemungut cukai, kaya, banyak harta, berlimpah, tapi dia tinggalkan untuk mengikut Yesus. Mereka melihat kerajaan Allah lebih berharga daripada karir, pekerjaan, harta, dan keluarga mereka. Maukah kita melakukan hal yang sama? Kita teruskan Matius 13 ayat 47-52, perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat atau jaring yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Diulang lagi ini. Betapa pentingnya. Ya, Tuhan Yesus mengatakan hal yang sama dari perumpamaan yang berbeda. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka,
Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Saudara, perumpamaan lain adalah perumpamaan tentang pukat atau jaring atau dalam bahasa Inggris dragnet yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya saja. Tidak ada orang lain karena mereka sudah pulang ke rumah. Dia sudah kembali ke rumahnya dan hanya bersama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus langsung mengartikan perumpamaannya. Ia bertanya pada murid-muridnya apakah mereka mengerti. Sekarang murid-muridnya mengerti semua perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan. Karena sebelumnya sudah Tuhan Yesus berikan arti dari perumpamaan. Dan mereka setelah diberikan arti itu mereka mengerti. Nah ini orang ya. Kadang ada orang kita sudah jelaskan berkali-kali ada yang tidak mengerti. Tapi kita mau seperti Tuhan Yesus. Sudah dijelaskan sebelumnya. Dan kali ini ada perumpamaan lain dan Tuhan Yesus tanya, ngerti nggak? Ya kami ngerti. Nah ini orang yang mau belajar. Ya, orang yang punya hati teachable heart, yang mudah diajar. Jadi tidak perlu berulang-ulang kita ajarin. Sekali saja dia dengar, dia sudah belajar dan situ dan mengerti dan tahu. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan seterusnya, setiap ahli Taurat yang menerima pengajaran tentang kerajaan sorga ini, dia seperti seorang tuan rumah yang membawa keluar harta-harta bendanya yang baru dan juga yang lama. Saudara, harta benda atau treasure di sini adalah pengajaran Tuhan Yesus. Harta benda yang baru adalah yang di dalam pengajaran Tuhan Yesus di dalam New Testament. Dan harta benda yang lama adalah pengajaran-pengajaran di dalam Old Testament atau perjanjian lama. Jadi tuan rumah yang baik akan mengeluarkan harta-hartanya dari perjanjian lama dan juga dari perjanjian baru. Jadi tidak dipisahkan Alkitab. Dia satu kesatuan. Yesus ditolak di Nazaret, ayat 53-58. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat itu? Bukankah ia anak tukang kayu? Bukankah ibunya namanya Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ di Nazaret. Saudara, Tuhan Yesus kemudian pergi ke Kapernaum, dari Kapernaum ke tempat asalnya yaitu Nazaret, di mana dia dibesarkan oleh Yusuf dan Maria. Kemudian ia mengajar di rumah ibadat atau sinagog, rumah ibadat orang Yahudi. Mereka semua takjub akan pengajaran Tuhan Yesus. Tidak diceritakan secara spesifik atau khusus apa yang Tuhan Yesus ajarkan di sana. Tetapi orang-orang di situ mengenal dia hanya sebagai anaknya Yusuf, anak tukang kayu yang ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Dan juga disebutkan Yesus mempunyai saudari-saudari. Ada 2 orang saudarinya. Yakobus, Simon, Yudas ini bukan murid Yesus ya. Dia saudara Yesus, namanya sama tapi bukan yang termasuk dalam 12 murid. Nah, orang-orang melihat Yesus sebagai anak tukang kayu yang mungkin tidak berpendidikan. Dan saudara, Yesus juga mungkin waktu itu, saudara-saudara Yesus juga waktu itu mungkin belum berjaya. Ya, mereka orang-orang biasa. Jadi orang-orang meremehkan dia. Dan mereka juga menolak Yesus. Dan Yesus mengatakan seorang nabi dihormati di mana-mana. Tapi tidak di tempat asalnya. Karena orang-orang akan melihat latar belakang, bibit bobot dari orang tersebut. Dan dari sana menetapkan mereka ya. Lihat dari
Siapa sih anak siapa, latar belakangnya, kehidupan ekonominya, sosial ekonomi yang mereka miliki, bibit bobotnya. Jadi dari situ mereka mengambilkan satu kesimpulan. Apakah orang ini layak untuk didengar atau dihormati atau tidak. Dan karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Tuhan Yesus tidak banyak melakukan mukjizat di sana. Di Markus 6 ayat 5 dikatakan, ia menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Dan ayat 6 mengatakan Tuhan Yesus terheran-heran dengan ketidakpercayaan mereka. Itu saja mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Di Matius tidak disebutkan, dikatakan tidak banyak, tetapi di Markus 6 ayat 5 dan 6 dijelaskan orang-orang yang disembuhkan. Hanya beberapa orang dengan meletakkan tangannya Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. That's it. Tidak banyak yang bisa dia lakukan karena ketidakpercayaan orang-orang di Nazaret. Saudara, rema apa yang kita dapat dari pembacaan hari ini? Yang pertama, dalam perumpamaan tentang seorang penabur dikatakan, siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Mempunyai di sini saudara bukan cuma punya harta atau sesuatu yang duniawi, tetapi siapa yang mempunyai harta duniawi ataupun harta surgawi, kebenaran di dalam Kristus, di dalam firman-Nya. Saudara. Orang itu akan ditambahkan ketika mereka mempunyai kebenaran firman Tuhan, harta surgawi, maka akan ditambahkan lagi kepadanya. Kepadanya itu ya seperti firman mengatakan, cari kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya, yang lain-lain itu akan ditambahkan, bisa berupa kesehatan, bisa berupa harta benda. Jadi dengan pertama-tama kita memiliki kebenaran dulu di dalam hidup kita. Kebenaran Kristus di dalam firman-Nya di dalam hidup kita. Yang lain itu kesehatan, berkat, kelimpahan, semua itu akan ditambahkan. Jadi orang yang sudah punya akan diberikan lagi, bertambah banyak. Tapi juga banyak orang yang sudah kurang, sudah miskin. Mereka bukan makin dekat kepada Tuhan, tapi malah memberontak dan melawan Allah. Betapa menyedihkan saudara. Mereka bisanya cuma iri hati dengan saudara-saudara mereka yang lain yang maju dan berhasil. Tapi mereka tidak pernah mau belajar. Bagaimana sih orang-orang itu kok bisa berhasil ya? Kok saya seperti ini ya? Tidak mau melihat, belajar dari mereka. Mereka cuma maunya, enak banget ya, lu mah kayak begini begitu. Tapi mereka tidak tahu, kok nggak ngebagi-bagi segala macam. Banyak saudara saya temui. ya, orang ini cuma maunya dikasih, maunya iri hati, tapi tidak mau belajar bagaimana seseorang itu bisa sukses. Apa sih rahasianya begitu ya? Tapi kalau kita bilangin ini rahasianya, mereka nggak mau terima juga karena memang malas ya, atau hati mereka bebal. Nah, ini orang yang sudah tidak punya, apapun yang daripada mereka akan diambil daripadanya. Orang-orang yang sudah kurang dan mengandalkan kekuatan mereka sendiri dan menolak kebenaran di dalam Kristus, akan kita bisa lihat dari kehidupan mereka yang makin terperosok. Karena apapun yang ada pada orang tersebut akan diambil daripadanya. Firman Tuhan mengatakan demikian saudara, bukan saya. Jadi saudara, ini suatu teguran. Yang kedua, rema kedua, Tuhan Yesus mengatakan karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Tuhan Yesus mengingatkan mereka yang tuli dan buta secara rohani. Mereka sudah lihat banyak mukjizat yang terjadi di sekeliling mereka, bahkan mungkin pada diri mereka sendiri, tapi mereka tidak mau mengakuinya. Kalau suatu mukjizat terjadi pada mereka sendiri, mereka bilang itu suatu kebetulan. Dan kalau mukjizat itu terjadi pada orang lain, itu juga suatu kebetulan. Atau dia bilang kesaksian palsu. Ya, saya masih menginjili ya orang-orang lah yang dekat dengan saya. Kita berikan kesaksian tentang mukjizat Tuhan di dalam hidup saya. Tapi katanya seperti itulah, ya kebetulan. Dia bilang gitu. Kayak barusan saudara saya berdoa Tuhan,
apa yang harus saya lakukan? Saya sudah padat dari pagi sampai malam. Tapi harus ada yang saya cancel supaya saya bisa dapat pekerjaan. Saya dapat income sekarang dari orang-orang kos. Tapi saya juga, orang bilang, lo nggak kerja. Ya mereka nggak mengira kalau mengurus anak-anak kos itu sebagai pekerjaan begitu. Jadi masih, lo harus kerja dong. Apalagi bapaknya anak-anak, lo kerja gitu. What I've done dari jam 5.30 sampai jam 11 malam. Memangnya aku ngapain, nonton TV aja nggak pernah. Aku nonton TV, paling nonton YouTube ya untuk khotbah-khotbah gitu. Iya, udah. Tapi masih terus juga seperti itu. Nah saudara, ini kita sudah memberikan satu kesaksian buat mereka, tapi mereka tidak menerima. Katanya cuma kebetulan. Dan kalau itu terjadi pada mereka pun, mereka bilang kebetulan. Dan kalau ada orang-orang yang bersaksi di sekeliling mereka, dan juga di video, di YouTube, di video, mereka bilang, itu mah palsu. Mereka cuman fake, katanya gitu ya. Palsu lah. Nah mereka sudah melihat, mereka sudah mendengar, mereka sudah merasakan, tapi mereka tidak percaya. Ini orang bebal. Tuhan Yesus juga melanjutkan, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Ini berbicara tentang para nabi-nabi di perjanjian lama yang banyak menubuatkan tentang Tuhan Yesus ya. Seperti Nabi Yesaya, Nabi Hosea, Nabi Mika, dan lain-lain. Dan juga banyak orang-orang benar dalam perjanjian baru dan perjanjian lama. Perjanjian baru yaitu Paulus, Stefanus, Timotius, dan semua yang melakukan pelayanan setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Mereka pun pasti sangat ingin melihat langsung apa yang orang-orang waktu itu dengar dari Yesus. Dalam perjanjian lama tentu saja Yesaya, Hosea, Nabi Mika, mereka tidak melihat. Mereka hanya bisa mendapatkan hikmat dari Allah dan menubuatkan tentang Tuhan Yesus. Cuma orang-orang yang hidup dalam zaman Tuhan Yesus yang melihat langsung dan mendengar langsung. Tapi banyak dari mereka yang keras hati dan tidak percaya. Terus juga orang-orang setelah Tuhan Yesus, yaitu dalam kisah para rasul, yaitu Stefanus, Paulus, Timotius. Mereka tidak bisa melihat Yesus secara langsung. Tidak bisa mendengar pengajarannya secara langsung. Tapi mereka percaya dan melakukan perintah yang Tuhan Yesus lakukan untuk mengabarkan Injil sampai mereka mati sebagai martir. Itu juga sama dengan kita. Di zaman sekarang, kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Kita tidak bisa mendengar langsung pengajaran Tuhan Yesus. Tapi jangan keraskan hati kita, saudara. Kita sudah melihat dari Bible, dari Alkitab, banyak pengajaran dan juga mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Dan saat ini pun kalau kita membuka hati kita, mata kita, telinga kita, sudah banyak mukjizat yang dinyatakan oleh hamba-hamba Tuhan kepada orang-orang. Dan ini akan semakin banyak, saudara. Semakin banyak. Karena penuaian akan semakin besar. Karena banyak-banyak tuaian yang sudah siap untuk dituai. Jadi saya perkatakan mukjizat kesembuhan, mukjizat-mukjizat Allah akan dinyatakan semakin banyak saat ini dimanapun. Karena itu, kalau engkau mau menerima kuasa itu, jadikan hatimu tanah yang subur. Kita akan mampu melakukan untuk pengabaran Injil dengan berani untuk menumpangkan tangan dan orang sembuh. Dan kita boleh memperkatakan firman dan firman itu menjadi nyata. Percaya itu, saudara. Jadi ini yang dimaksud. Orang-orang zaman dulu sebelum Yesus dan orang-orang sesudah Yesus, mereka tidak mendengar, mereka tidak melihat Tuhan Yesus, tapi mereka percaya. Tapi orang yang saat itu ada bersama Yesus dan mendengar sekalipun, melihat dengan nyata kepala mereka sendiri mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan, masih banyak yang tidak percaya. Oke, sekarang kita teruskan dengan rema yang ketiga. Orang yang mau belajar dari Tuhan Yesus dan dari firman-Nya tidak akan segan-segan bertanya ketika mereka tidak mengerti. Banyak orang yang tidak benar-benar mengerti firman Tuhan, tapi karena gengsi, malu, takut, malas, atau menganggap dirinya sudah tahu semuanya, maka mereka tidak bertanya tentang firman. Mereka baca firman, tapi kalau nggak ngerti dilewatin aja dah gitu ya. Atau mereka mengartikan sesuatu firman Tuhan dengan pikiran mereka sendiri, sehingga mereka mendapatkan pemahaman yang salah. Jangan juga kita mendengar firman dan membaca firman cuma karena kita tertarik akan mukjizat.
ya, mau menerima mukjizatnya saja. Jadi kita baca bagian yang mukjizatnya saja, tapi engkau tahu bagaimana untuk mendapatkan itu. Apa yang harus kita lakukan supaya kita punya kuasa untuk melakukan mukjizat itu. Dan jadi mari saudara, kita dengarkan pengajaran Tuhan Yesus karena kita mau dibentuk supaya menyerupai Dia, menyerupai guru agung kita. Supaya kita mengenal kebenaran firman-Nya dan dimampukan untuk menghidupi firman itu. Sehingga kita bisa menghasilkan buah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Saudara mau yang mana? Saya mau menghasilkan yang 100 kali lipat. Karena itu kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Kita tahu kebenaran itu sudah ada pada kita. Keselamatan itu sudah ada pada kita. Kesembuhan itu sudah ada pada kita. Semua berkat sudah ada pada kita. Ketika Yesus disalibkan dengan bilur-bilurnya, dengan cambuk, dengan segala kesakitan di tubuhnya, tubuh kita sudah dibersihkan dari segala macam penyakit. Kalau masih ada penyakit pilek segala macam, itu mah biasa ya. Ya kita perlu istirahat cuma untuk badan kita memperingatkan bahwa kita perlu istirahat. Kayak saya sehari ini saya istirahat 3 hari karena mungkin terlalu forsir, jadi kecapean. Nah, saya dapat pilek juga karena anak kos tadinya dia dapat pilek duluan, jadi kita yang di serumah kena pilek semuanya. Tapi itu cuma untuk mengingatkan bahwa I need to have a rest. Saya perlu istirahat. Itu bagus juga, ya. Tapi bukan penyakit yang besar. Tidak ada. Tuhan Yesus semua sudah salibkan bersama Dia di dalam tubuhnya yang sudah teraniaya. Segala penyakit kita, kekurangan kita sudah ditanggungnya. Juga dosa kita dengan darah yang dicucurkan. Dosa kita sudah ditebus. Kita sudah berkemenangan saudara. Jadi sekarang tinggal kita berapa kali lipat buah yang mau kita hasilkan dari kuasa yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Lakukan bagianmu. Berapapun itu Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati dan Dia akan menghormati. Dia akan menghargai. Nah yang keempat saudara tentang betapa berharganya kerajaan sorga itu. Kita yang menemukannya, kita akan berani dan rela melepaskan hal-hal lain. Semua yang bersifat keduniawian untuk mendapatkan harta sorgawi di dalam kerajaan Allah itu. Kita tidak harus melepaskan pekerjaan kita atau karir kita atau meninggalkan keluarga kita. Seperti pada zaman itu Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Andreas. Mereka meninggalkan juga Matius. Tapi saudara, kecuali ya, kalau ada panggilan Tuhan untuk itu, untuk menjadi hambanya full time, ya kita lakukan. Tapi yang terpenting di sini, siapapun kita bisa mendapatkan kerajaan itu dalam setiap yang kita lakukan. Kita bisa memberitakan kerajaan itu dalam setiap yang kita lakukan. Bawa kebenaran Kristus dalam apapun yang engkau lakukan. Dalam pekerjaanmu, waktu kumpul-kumpul dengan keluarga, kumpul-kumpul dengan teman, atau juga ketika berada di tempat publik, ya dimanapun engkau berada, tunjukkan. Bawa kerajaan Allah. Jadilah firman itu di dalam dirimu. Bukan cuma diperkatakan, tapi jadi menyatu dengan engkau, dengan tindakanmu, dengan pikiranmu, dengan perkataanmu, dengan seluruh tindakan kita. Rema yang kelima, sampai sekarang ini banyak orang-orang yang menilai pelayanan seseorang dari melihat latar belakang keluarga, bibit bobot atau status sosial orang tersebut. Terus mereka menetapkan apakah orang ini layakkah didengar atau dihormati atau tidak. Mari saudara, jangan kita menilai seseorang dari latar belakang mereka. Tuhan Yesus bisa memakai Saulus yang pembunuh menjadi seorang yang militan, yang pelayanannya sungguh besar, bahkan sampai dia rela mati sebagai martir yang kemungkinan dia dipenggal kepalanya. Jadi jangan tunjuk-tunjuk siapa loh, siapa dia, kok tiba-tiba khotbah, belajar Alkitab di mana, begini, begitu, dan lain-lain dan sebagainya. Kalau Tuhan sudah memilih seseorang untuk pelayanannya, hargai orang itu. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan Tuhan lakukan melalui orang tersebut. Dan kita juga tidak tahu bagaimana hubungan orang itu secara pribadi dengan Tuhan. Kita tidak tahu. Engkau mungkin saja hanya melihatnya ketika ada di media sosial, tapi engkau tidak tahu di belakang apa yang dia lakukan. Jadi jangan judgmental, jangan menghakimi.
Apalagi kalau orang-orang itu orang yang engkau kenal, yang biasa atau pernah tinggal di sekeliling engkau, orang yang engkau kenal yang ada di dalam gerejamu. Tiba-tiba dia menjadi seseorang yang militan begitu ya. Sangat berani. Dulu yang dia timid begitu ya, malu-malu, terusnya atau juga takut-takut, tapi tiba-tiba menjadi berani, menjadi boldness, menjadi courageous. Nah, saudara, kita tidak tahu, tapi kita terima apa yang baik yang keluar dari mulutnya, yang sesuai dengan firman Tuhan, kita tangkap. Oke, jadi kita hargai, karena kita percaya tidak ada suatu pun yang mustahil. Tuhan akan pakai siapapun buat suatu pekerjaan besar. Ya, seperti memiliki karunia untuk menyembuhkan atau karunia untuk bernubuat. Dia bisa pakai siapa saja. Ketika orang itu menyerahkan hatinya, sepenuh hatinya, hidupnya kepada Tuhan. Kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan akan amazing atas dia. Akan luar biasa atas dia. Jadi jangan anggap remeh karena orang-orang yang kemarin-kemarin engkau lihat biasa-biasa saja. Tapi sekarang menjadi orang yang memiliki kuasa Allah. Alkitab mengatakan yang terdahulu menjadi terbelakang. Dan yang terbelakang menjadi terdahulu. Bisa saja hamba-hamba Tuhan yang sudah lama melayani menjadi terbelakang. Karena jiwa mereka yang menjadi lemah, jadi lelah, atau kasih mereka yang menjadi tawar. Tetapi hamba-hamba yang kemarin, yang baru, yang belum apa-apa, yang baru-baru saja nongol, muncul, bisa menjadi utama karena menghidupi firman yang ada di dalam kehidupannya. Jangan seperti orang Nazaret yang tidak percaya. Yesus lahir di sana, dia dibesarkan di sana, karena dia tahu siapa dia, cuma anak seorang Yusuf, seorang tukang kayu. Dia tidak tahu kalau Yesus mempunyai kuasa sebagai anak Allah juga. Nah, Tuhan Yesus tidak melakukan banyak mukjizat di sana. Dan Tuhan Yesus juga terheran-heran dengan ketidakpercayaan mereka. Terima kasih Yesus. Mari kita berdoa saudara. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami minta Roh Kudus-Mu menyertai kami Bapa, biar setiap orang mereka meminta kuasa Allah turun atas mereka. Sehingga hati mereka menjadi tanah yang subur untuk firman-Mu Tuhan. Sehingga firman itu tidak saja kami dengar, tapi boleh bertumbuh menyatu dengan kehidupan kami. Dan boleh kami refleksikan dalam kehidupan kami, dalam perkataan kami, perbuatan kami, dan pikiran kami. Terima kasih, kami percaya Roh Kudus-Mu datang kepada setiap kami yang meminta dan tinggal di dalam kami, bukan hanya di atas kami, tetapi within, inside our life, not on our life. Karena kalau cuma di luar itu bisa diambil oleh iblis dan juga kekhawatiran kami akan dunia. Tapi kalau sudah menyatu di hati kami Tuhan, tidak ada pencuri yang mampu mencurinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kami juga hikmat ketika kami membaca firman-Mu. Dan ketika kami tidak mengerti, berikan kami kerendahan hati untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu. Terima kasih Tuhan, ajar kami juga untuk mencari Engkau, mencari kerajaan sorga dengan tekun, dengan setia, dengan taat, dengan takut akan Engkau. Karena kami tahu Tuhan bahwa hari-hari ini semakin jahat dan bahwa kehidupan di dunia ini akan segera berakhir. Kami mau lebih dekat kepada Engkau. Terima kasih Yesus, Roh-Mu memampukan kami untuk melakukan itu. Juga ajar kami Tuhan untuk menghargai pemimpin kami, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan dan pakai. Siapapun mereka Tuhan, kami tidak melihat latar belakang mereka. Siapapun Tuhan, banyak dari hamba-hamba-Mu Tuhan yang mempunyai latar belakang yang tidak baik. Tapi kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Seperti dengan Paulus, dia mengatakan segala kekurangannya, segala kehidupan lamanya, tapi Tuhan Yesus mengatakan, my grace is sufficient for you. Kasih karuniaku cukup untukmu. Karena itu saudara, hargai siapapun yang menyampaikan firman. Engkau kenal dia seorang yang mungkin tidak baik dulunya, tetapi lihat dia saat ini. Karena bukan yang lalu yang akan menentukan, tetapi yang akhir yang akan menentukan. Bukan the start but the finish.
will determine, yang menentukan. Terima kasih Yesus. Berikan hikmat ini bagi kami. Buka hati kami, mata kami, telinga kami. Sehingga kami mempunyai hati yang tulus kepada setiap orang. Dan menghargai pemimpin-pemimpin kami dan hamba-hamba Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami. Tuhan berkati mereka semua yang mendengarkan ini. Dan mereka boleh dikuatkan. Dan kami percaya Roh-Mu tinggal di dalam mereka. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara.